Selamat pagi Jakarta. Di Jakarta maksudnya. Jadi hari ini mau review mobil pengganti Blanca Dakar, yaitu Blanca RU1 HRV. Jadi basicnya ada sih. Basicnya mobil ini adalah tipe SE tahun 2020. Kilometernya baru 14.000 asli. Dan di sini mau ngejelasin modifannya aja, mungkin dari awal, dari sini, dari depan. Molding sekeliling depan sampai belakang dicat putih warna bodi, jadi kayak Prestige. Sebelumnya seperti ini. Terus di depan nggak ada apa-apa, baru ke samping aja paling. Di samping ada ganti velg pakai NK RPF ring 17, tetap mempertahankan di ring aslinya supaya nggak ganti ban. Lebarnya 7,5, ET-nya 40 atau 42, lupa, sekitar itu. Bannya masih pakai yang standar karena memang masih agak tebal dan sejauh ini belum kelihatan ada retak-retak kecil atau gimana. Tapi kalau ada retak kecil langsung harus diganti karena ini ban tahun 2019 dan ini nggak worth it untuk dipakai sebenarnya dan nggak di-recommend. Tapi ya udah, kita pakai dulu. Anjurannya 3 tahun ya ban itu. Terus di sini ditambahin mirror kayak di Jepang gitu. Dan ini sebenarnya khusus untuk Fortuner, nggak Pajero, apa sih namanya, Innova. Dan pokoknya Toyota ini untuk Toyota, tapi dimodif dikit supaya bisa masuk. Jadi karena aliran mobil ini mau dimodifnya kayak di JDM. Di belakang sama sekeliling warna putih moldingnya, dicat suara bodi, dan ini dicatnya dimiripin sama bodinya, jadi mobilnya dibawa supaya warnanya sama, nggak ada belang. Dan di belakang dipasangin sensor 2 karena memang di tahun 2020 memang Honda kayaknya nggak ngasih sensor untuk di tipe ini, jadinya ya udah ditambahin. Dan selain itu cuman remove logo supaya clean look. Di belakang nggak ada yang baru, cuman ganti-ganti lampu, dan ini belum semuanya sih, baru ini. Selain itu cuman masang dashcam nanti kita lihat di depan. Dari belakang kita lihat kameranya gue pasang serapi mungkin, seminimalis mungkin, dan tidak merusak aslinya. Ini cuman di double tape, terus ini juga double tape, rapi kabel, terus kabelnya masuk ke sini ke belakang. Ini kreativitas kalian aja ya, ini kabelnya dan masuk ke sini. Dan gimana masangnya, harus dibongkar semua dari sini sampai ke depan. Di belakang nggak terlalu luas. Untuk posisi duduk sih kayaknya nggak gitu luas ya, karena emang ini mobil kayaknya untuk keluarga yang anaknya masih kecil gitu. Dan posisi nyetir gua seperti ini masih lumayan oke, masih lumayan nyaman, masih ada sisa sedikit. Atapnya juga masih lumayan, nggak gitu sempit, nggak gitu luas, tapi oke. Tapi kalau bawa orang tua kalian kayaknya agak kasihan. Jadi kita lanjut lagi di kabel itu, gue masukin sini, dan sekring karena di sini, jadi kita lebarkan dia di situ. Ya di sini lah ya guys, pokoknya di fuse box. Naik ke sini, cara naiknya gimana? Ditarik pakai tali, dan kreativitas kalian nanti. Dibongkar sini, terus kita selipin kabel di sini, dan akhirnya kabelnya ketemu di sini. Dan satu, basically karena mobil ini alirannya JDM, jadi kita coba nyalain dashcam, dan suaranya benar-benar kayak ETC Jepang. Mantap. Di dashcam ini udah terintegrasi depan belakang, dan ini bisa diubah-ubah. Bisa belakang doang, depan doang, sorry. Ini belakang, ini bisa depan belakang, tapi yang depannya yang belakangnya kecil gitu ya. Ini bisa kebalikannya. Dan kayaknya yang paling best posisi ini sih. Mana ya? Nah ini yang paling best sih. Karena ya bisa ngeliat depan, bisa ngeliat belakang, dan ini harus nge-record terus. Dan kalau mati suaranya kayak gini. Tungguin. Dia ada timer gitu, kayak 10 detik baru bisa mati.
Nah gitu suaranya. Jadi semua nggak terlalu banyak sih modifannya, cuman nambahin satu juga dongle untuk Apple CarPlay wireless karena harus pakai kabel. Nah tapi PR dari mobil ini adalah gue masih cari cara supaya USB ini bisa ditaruh, bisa di extension ke dalam glove box. Jadi supaya ini bisa clean look, bisa rata lagi. Karena ini kan sebenarnya kayak gini ya, bisa lurus gini. Dan ini bakal lebih clean kan. Jadi kayaknya nanti akan dicari project-project selanjutnya. Bisa kelihatan di zoom. Kita terima mobil ini di kilometer 11.000 dan sekarang udah 14.800. Jadi sangat menceritakan gimana Jakarta ini sangat luas ya. Di mobil ini masih pakai per standar. Kemungkinan nanti bakal dipasang coilover karena ini masih fitment yang untungnya nggak terlalu merusak mata. Ini masih dapat 4,5, yang depannya masih 3,5-an gitu ya. Jadi nanti mau dipasang coilover mungkin, tapi nanti nunggu nabung dulu. Di mesinnya kita lihat nggak ada yang spesial karena memang basicnya ini mobil harian dan juga maunya dipakai luar kota juga gitu biar nyaman. Nggak diapa-apain, cuman maintenance rutin, cuman ganti aki. Ini pakai aki kering. Kenapa pakai aki kering? Kayaknya lebih nyaman aja pakai aki kering. Bisa lihat indikatornya di sini. Tapi ini disclaimer nggak valid ya. Jadi ini bisa aja kondisinya baik, tapi ternyata di dalamnya itu udah nggak baik gitu. Jadi jangan pernah mengacu sama ini ya guys. Terus lainnya udah ganti klakson doang. Selebihnya clean. Dan klaksonnya pakai max, klakson max. Klakson aslinya itu posisinya ada di sini di tengah satu sama di kanan satu. Dan emang masa klakson HRV ini nggak bisa di sela-sela gitu ya. Kalau mau rapi emang harus bumper agak dibuka dikit. Dan akhirnya kemarin klaksonnya disatuin di tengah supaya suaranya lebih match antara bass sama tone-nya. Karena kemarin udah nyobain bassnya di sini, tone-nya di sini, suaranya jadi cempreng. Jadi gitu caranya. Suaranya kayak gini. Jadi gitu suaranya. Dan di belakang next project kemungkinan akan ganti stop lamp yang bezel kayak di Jepang. Dia tuh lurus-lurus gitu karena kalau yang ini dia nyalanya tuh cuman di sini dan ini total gitu. Dan ini nggak nyala, jadi kayak cuman nyala yang ini gitu. Kenapa? Yang ini nggak dinyalain Honda. Jadi mau diganti itu terus mungkin di knalpot nggak diganti juga karena udah mempertahankan irit, tapi kayaknya kalau mau diganti harus di remap, harus diapain. Jadi kayaknya mau diakalin dengan muffler tip aja gitu. Jadi kelihatannya looksnya racing tapi aslinya standar. Oke, jadi ini adalah Blanca Dakar, masih belum bisa move on kayaknya. Blanca HRV, HRV gimana nyebutnya nggak tahu. RU1 bensin 1500 yang menemani di Jakarta, dan kemungkinan mobil ini bakal kita pakai sampai sudah waktunya harus diganti. Sejauh ini mobil ini baru road trip dari Malang Jakarta terus ke Bandung, kayak masih deket-deket gitu. Next kita pengen gue ngajak bini gue untuk ke Bali atau ke Lombok gitu pakai mobil ini. Tapi kemungkinan melihat dari bagasi dan semuanya kemungkinan akan ditambahin roof box, tapi nggak tahu ya. Nanti kita set dulu, kalau cukup nggak usah pakai roof box, kalau nggak cukup baru kita pakai roof box. Terima kasih guys sudah menonton vlog amatir ini. Nanti next project akan direkam-rekam lagi, kita masukin konten.